Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil dari Lukas pasal 6 ayat 1 sampai dengan 5. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain, yang wafat di kayu salib demi menebus dosa-dosa kami, dan yang bangkit dan naik ke surga. Kami mohon kerahiman-Mu untuk mengampuni segala dosa yang kami lakukan, karena kami telah melanggar firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengundang Roh Kudus-Mu agar hadir dalam hati kami, sehingga dapat membaca firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pembacaan Injil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 1 sampai dengan 5. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Injil hari ini dengan perikop murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik butir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sesajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam?" Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil hari ini Tuhan Yesus ingin menekankan bahwa Dialah yang berkuasa karena Dia adalah Tuhan. Dia berkuasa atas segala sesuatu di dunia ini, termasuk hari Sabat. Saudara-saudari, Injil daripada hari ini menekankan untuk kita melakukan kasih, karena Tuhan Yesus itu adalah kasih. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak bisa menghafal atau mengingat daripada firman-firman Tuhan Yesus. Tetapi yang perlu ingat, saudara, nomor satu adalah kasih. Karena Tuhan adalah kasih. Tuhan mau. Hukum yang pertama adalah mencintai, mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap akal budi, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus juga mau pada hukum yang kedua, kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Terkadang saya juga demikian, saya tidak bisa menghafal firman-firman atau ayat-ayat daripada Alkitab, firman-firman Tuhan Yesus. Yang saya pegang adalah melakukan kasih dari hati yang paling dalam, dari hati yang jujur, dari hati yang polos. Itu saja yang biasanya saya lakukan. Kalau kita bisa menghafal dan melakukan firman Tuhan, itu sangat bagus sekali. Tentunya dengan Roh Kudus ya. Pasti Roh Kudus akan bimbing. Kita sebagai orang Katolik bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memimpin dengan Roh Kudusnya kepada pemimpin-pemimpin gereja kita, mulai dari Paus sampai Romo, ya. Dengan adanya doa aku percaya, doa jalan salib, itu sebenarnya, atau doa novena 3 Salam Maria, atau doa Rosario, itu pada intinya menceritakan, kalau kita perhatikan benar-benar, adalah semenjak Yesus lahir sampai Yesus wafat di kayu salib, kemudian bangkit dan naik ke surga dan akan datang. Semuanya itulah merupakan Injil kecil, ya, seperti aku percaya, doa Rosario, itu menceritakan Yesus dari lahir sampai wafat, bangkit dan naik ke surga, serta akan kembali untuk yang kedua kalinya.
Kita bersyukur punya doa itu sebagai orang Katolik, karena dengan melakukan doa-doa tersebut artinya kita telah mengingat seluruh isi daripada firman atau Alkitab. Nah saudara, sebenarnya apa sih hari Sabat itu? Hari Sabat adalah hari di mana pada waktu dulu Allah menciptakan dunia dan alam semesta ya, dan isinya pada hari pertama sampai ke-6. Kemudian pada hari ke-7 dia beristirahat. Tetapi bukan beristirahat, tetapi memuliakan Allah Bapa. Sama seperti kita yang hidup di dunia ini, kita bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu ya. Hari Minggu ya kita beristirahat, bukan untuk istirahat ragawi atau jiwa, tapi tetap memuliakan Tuhan Yesus, yaitu mengikuti perjamuan Ekaristi. Karena di dalam perjamuan Ekaristi itu adalah hal yang terpenting, di mana roti diubah menjadi tubuh Yesus dan anggur dirubah menjadi darah Yesus. Dan itu Yesus katakan dalam firman-Nya dalam Alkitab bahwa dia mau kita melakukan ini untuk mengenang apa yang telah dia lakukan. Disitulah inti daripada kita pergi ke gereja setiap hari Minggu atau setiap misa pagi ya. Jadi dengan hari Sabat ini, apa yang dikatakan Tuhan Yesus tidak juga melegalkan bahwa kita setelah bekerja hanya istirahat saja, tidak, tetapi tetap mewartakan kasih Tuhan Yesus. Nah saudara, saat ini banyak sekali ya kita lihat bahwa banyak orang yang ingin sukses, ingin berhasil ya, selalu mengandalkan kata-kata motivasi dari seorang motivator. Kalau menurut saya, ikutlah firman-firman Tuhan, kata-kata Tuhan itu punya kuasa, karena Tuhan Yesus berbicara sendiri kepada kita melalui firman-Nya. Itulah kata-kata motivasi, doa-doa, jalan kesuksesan bagi kita. Jadi andalkanlah firman Tuhan, kasih Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, atas segala sesuatu yang ada di dunia. Apabila saudara mempunyai masalah, sudah lepaskan saja, pasrahkan saja kepada Tuhan Yesus ya. Jangan ragu-ragu atau mengandalkan kekuatan sendiri. Terkadang kita bekerja di suatu perusahaan, kita sudah terlambat untuk pergi ke kantor karena kita merasa takut dengan pimpinan. Sebenarnya yang perlu kita takuti adalah Tuhan Yesus sebagai pimpinan dalam bekerja kita. Cobalah saudara-saudari minta bantuan Roh Kudus, kita bersama-sama untuk Roh Kudus membantu agar Tuhan Yesus itu adalah prioritas utama dalam hati, pikiran, perkataan, perbuatan, perasaan kita. Semua bersumber dari Tuhan Yesus. Jika kita sudah menyerahkan semua apa masa depan kita yang kita hadapi pada Tuhan Yesus, seperti Bunda Maria, saya percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus yang seperti yang dikatakannya anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat itu akan terjadi. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Bagi manusia mungkin itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan itu semuanya mungkin. Nah saudara, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kehadiran Roh Kudus-Mu, sehingga Engkau ingatkan kembali pada firman-Mu hari ini, yaitu untuk menggunakan hati nurani kami, menggunakan suara Roh Kudus dalam pikiran, perkataan, perbuatan, ataupun tindakan kami. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu selalu hadir dalam hati kami, keluarga kami, pekerjaan kami, masa depan kami, kesehatan kami, sehingga kami dapat mewartakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman dan renungan untuk hari ini sudah selesai.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.